Melanjutkan kembali alur cerita Kamen Rider Faiz yang sempat tertunda sebentar. Scene dimulai dari Mari yang bertanya pada Masato yang kayaknya baru kepikiran tentang alasan ayah angkatnya mengadopsi anak-anak Ryusei Juku. Namun Masato hanya mengatakan kalau ayah mereka hanyalah orang baik pada umumnya yang dengan sukarela merawat mereka ketika kecil. Dan Masato pun tidak memiliki kenangan buruk selama ia di Ryusei Juku. Itu ia katakan sembari ngeliat Takumi seolah ngasih kode jangan ngasih tahu soal kejadian kemarin, kejadian tentang kemunculan ayah angkatnya yang menjadi orphanok. Karena kalau sampai Mari tahu, Mari bakal ngasih 1000 pertanyaan buat Masato. Itu justru bikin repot. Bukan Masato tidak ingin menjawab, tapi karena lelaki tidak bercerita. Ngomong-ngomong tentang sekolah dasar yang menjadi simbol sebuah harapan, khususnya Ryusei Juku, tempat Mari bersekolah dulu, ia teringat teman sebayanya bernama Sawada yang suka usil. Nah, Keitaro bilang, orang yang suka usil itu tandanya suka. Sementara itu, Murakami kecewa pada Saeko dan Takuma karena kembali kehilangan sabuk Faiz dan Kaisa. Ia juga menjelaskan pada mereka terkait kemunculan orphanok kambing di ruang bawah tanah perusahaan Smart Brain, yang mana ia Hanagata, mantan pemimpin Smart Brain sebelumnya. Atas insiden tersebut, Murakami pun berupaya mencari kandidat Lucky Clover, karena baginya mereka bagaikan pusat kekuatan Smart Brain jika berjumlah 4 orang. Balik lagi ke markas Binatu, Masato si paling edgy dapat telepon darurat dari teman Ryuseiji, Rina Abe. Ekspresinya sok misterius ngebisik ke telepon bahwa ia bakal meluncur ke TKP sekarang, seolah-olah dia agen rahasia yang mau nyelamatin dunia. Padahal cuma mau urusin sabuk yang katanya lagi bermasalah, yaitu sabuk Delta. Mari si paling FOMO denger percakapan Masato, ia pun pengen ikut dan gak mau ketinggalan gosip tentang sabuk rider terbaru. Masato yang sebenarnya pengen ngesolo terpaksa setuju daripada telinganya panas dengerin Mari ngomel. Mang Takun si paling overprotective ke Mari lihat dari kejauhan dengan muka memeable banget. Dia mikir Mari harus diselamatin dari pengaruh Sato yang toxic itu. Langsung deh Mang Takun kabur dari tugas jaga laundry. Keitaro yang malang, bos tersabar yang pernah ada, ditinggal sendirian sama 3 karyawan ajaibnya. Di ghosting pacar itu menyakitkan, tapi di ghosting karyawan itu maut. Emosi Keitaro pun meledak, ia lampiaskan amarah ke properti jalanan, nendang kerucut lalu lintas. Justice for kerucut. Saking muaknya sama circle karyawan yang gak ada tanggung jawabnya, yang malah sibuk main rider-rideran, ia pun nulis poster loker paruh waktu pakai spidol merah besar, berharap bisa nemuin karyawan yang waras. Sementara itu Kyosuke menghampiri Masato, nuntut kejelasan soal sabuk Delta yang hilang. Karena rupanya Masato sempat ngeburu tuh sabuk yang waktu itu berada di tangan si Arai, anak Ryuseiji yang lain. Udah dikasih sabuk Kaisa yang damage-nya lumayan, masih aja maruk matanya ijo ngeliat sabuk Delta. Pas bilang tenang, itu udah murni muka orang yang kena mental. Ekspresinya kecut banget, fix ini karena dia gagal ngerebut sabuknya dari Arai yang waktu itu abis capek-capek touring. Nah, di tengah ketegangan yang harusnya dramatis ini, tiba-tiba muncul plot twist komedi yang bikin sakit perut. Niatnya sih mau nampilin adegan Rina Abe datang bawa motor buat nenangin suasana. Tapi punten, ini siapa anjay? POV ketika sutradara kehabisan budget buat stuntman, ya gini nih, Barina yang cakep malah jadi abang-abangan ngabers. Lanjut ke cerita, dari rentetan kejadian ini kita bisa lihat kalau anak-anak Ryuseiji sebenarnya lagi chaos banget. Rina mengungkapkan kalau mereka selama ini diam-diam berjuang melawan orphanok. Sabuk Delta itu awalnya dikirim untuk saya, yang karakternya belum ditampilin nih. Tapi pada akhirnya anak Ryuseiji yang lain termasuk Kyosuke bisa menggunakannya. Disusul oleh Arai dan Kawachi yang juga karakternya belum ditampilkan. Bagi Kyosuke, kekuatan Delta Gear adalah yang terbaik. Sayangnya sabuk itu malah direbut oleh Arai yang bikin Kyosuke ngamuk, nyariin keberadaannya untuk ngerebut sabuk itu kembali. Nah, pas Mang Takun mau ikut turun tangan ngebantu nyari solusinya, Masato malah dengan ketus ngelarang Takumi ikut campur. Nih si kampret kayaknya ngusir Takumi bukan karena dia peduli atau mau ngelindungin Takumi dari bahaya, tapi murni karena ego, gengsi, dan gak mau Takumi dapat panggung pahlawan di mata anak-anak Ryuseiji termasuk Mari. Kemudian scene memperlihatkan seorang pemuda yang mana ia sosok orphanok membantai para penumpang bus sembari mendengarkan musik serta membakar kertas origami. Kejadian ini sampai terdengar ke telinga Murakami. Usut punya usut, ternyata si pemuda itu baru aja jadi orphanok. Namun yang membuat Murakami tertarik, itu karena ia langsung menyerang manusia yang jumlahnya pun tak tanggung-tanggung. Murakami pun meminta Saeko untuk mencari informasi tentangnya. Siapa tahu aja bisa jadi kandidat Lucky Clover.
Meski Saeko penasaran dengan si pendatang baru ini, tapi ia tidak yakin dengan Takuma, apalagi Kitazaki. Karena katanya jika tidak cocok, Kitazaki yang karakternya sampai sekarang belum aja muncul, bisa aja dengan mudah ngebakarnya. Wih, kayaknya kuat banget nih. Setelah masang iklan loker, akhirnya Keitaro dapat karyawan baru. Ia bernama Kimura. Buat Keitaro yang emang udah kelihatan bucin dari awal, momen ini jadi semacam kesempatan dalam kesempitan. Pada sesi wawancara aja, Keitaro udah langsung luluh pas Kimura antusias bilang suka dengan kerjaan ini. Puncaknya adalah ketika Keitaro ngerasa sefrekuensi banget saat Kimura ngebahas soal indahnya kecerahan pakaian yang putih bersih. Gak lama setelah chemistry mereka terbangun, Takumi pulang nenteng helm dengan tampang cool dan lempeng seperti biasa. Tapi kehadiran Kimura membuat Takumi keheranan dan menuntut penjelasan dari Keitaro. Pas ditanya ngapain nyari karyawan baru, alasannya sepele, yaitu karena Mari dan Takumi sering mendadak cabut. Ya elah, padahal cuma bentaran doang tar. Tapi wajar sih kalau Keitaro ngambek, soalnya ia yang punya bisnis butuh teman standby dan harus kejar setoran. Ternyata Kimura seorang nekojita sama kayak Takumi. Begitu tahu Kimura punya penderitaan yang sama, Takumi langsung gercep nyamperin dan ngenalin diri. Baru kali ini ngeliat si Mamang nyengir se-excited itu ya, dapat teman senasib sesama kaum lidah kucing. Lalu Shin dibanting ke suasana klub malam yang dipenuhi kerumunan orang. Kontras banget ya sama vibe komedi slice of life di Laundry. Di scene ini, sosok pemuda misterius bertopi dan memakai headphone tadi yang digadang-gadang akan dijadikan kandidat Lucky Clover akan memulai aksinya. Ritual Eiji yang jadi ciri khasnya pun dieksekusi dengan dingin. Ia menyalakan korek api dan membakar sebuah kertas origami. Seketika ia bertransformasi menjadi Spider or Venom dan pembantaian pun dimulai. Saat pembantaian itu, Spider bertemu dengan Orveno Katak. Namun si Katak nampaknya tidak bernyali untuk melawannya. Pembantaian itu berakhir bersamaan habisnya bakaran kertas origami. Ia pun akhirnya ditemui si Teteh Saeko, dan si Teteh kayaknya suka banget nih dengan pemuda yang satu ini. Dasar Teteh Natsuko. Pencarian anak-anak Ryuseiji yang menyusuri kawasan hutan berujung pada penemuan yang sangat tragis. Mereka menemukan Asami, anak Ryuseiji, telah tiwas tergeletak bersimbah darah. Aduh, sayang banget, padahal bening. Di saat yang sama, kita bisa melihat betapa mengerikannya efek candu sabuk delta yang merusak kepribadian Kyosuke, yang mana ia menjadi sangat beringas. Itu terlihat saat ia mencengkram keras si Arai dan menginterogasinya dengan kasar tanpa memperdulikan kondisi temannya. Arai kemudian memberitahukan bahwa sabuk itu direbut Kawachi, tapi informasi dari Arai yang menuduh Kawachi merampas sabuk tersebut ternyata adalah sebuah kesalahpahaman besar. Bukannya menggunakan sabuk delta, Kawachi justru sedang dalam kondisi kritis dan menelpon Kusaka untuk meminta pertolongan. Karena faktanya, kini Kawachi diserang secara brutal oleh Frog Orphanok hingga ia dan motornya terkapar tak berdaya di jalanan. Singkat cerita, sayangnya meski Kusaka datang, Kawachi sudah tak tertolong. Di momen inilah Kusaka menyadari fakta bahwa pemegang Delta Gear saat ini bukanlah Kawachi. Tepat sebelum temannya itu meregang nyawa, didorong rasa amarah atas kematian temannya, Kusaka langsung bertransformasi menjadi Kaisa dan mengejar Orphanok Katak ke dalam sebuah lorong gelap. Namun scene ini diakhiri dengan twist yang misterius. Tanpa diperlihatkan siapa penyerangnya dan bagaimana pertarungan terjadi, Orphanok Katak tersebut tiba-tiba terbakar oleh kobaran api merah yang mana Masato mengetahui itu adalah tanda serangan mutlak dari Delta. Takumi dan Masato yang berada di lokasi hanya bisa berdiri terpaku menatap si Katak yang terbakar. Takumi! Delta の攻撃を受けたオルフェノか。デルタ。Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Kawachi sempat menyebut nama anak Ryuseiji yang lain, yaitu Aki Sawada. Ia anak Ryuseiji yang suka usil ke Mari ketika kecil, yang diceritain Mari di awal tadi. Itu malah memicu konflik sekaligus perdebatan dari Ryuseiji untuk memperebutkannya, terutama si Kyosuke dan si Arai yang ngotot banget. Sementara si Mang Takun ngelihat hancurnya anak-anak Ryuseiji gegara rebutan sabuk, ya si Sabodo Teing mending cabut, toh niat baiknya untuk ngebantu juga ditolak.
Sesampainya di markas Binatu, kita bisa lihat sekte baru makan mie aliran bambu khusus kaum lidah kucing. Keitaro dengan effort tingkat dewa bikin wahana ini demi memikat Neng Kimura. Tapi baru aja mulai tebar pesona, Kimura malah buang muka dan kepoin Takumi. Pas ditanya hobi, Takumi dengan muka lempeng ngejawab nggak punya hobi. Nggak mau nyerah, Keitaro coba lagi dengan muja-muji Kimura karena kebaikan serta ketekunannya dalam bekerja. Berharap dapat respon manis, Kimura malah plot twist nengok ke Takumi lagi dan nanya tentang kehidupan si Mang Takun. Nah, di sini puncak kekesalan Keitaro, saking panasnya melihat interaksi dua orang ini, Keitaro langsung nyari kambing hitam. Siapa lagi kalau bukan Takumi. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ia main nyalahin Takumi yang makan sambil berdiri. Padahal si Mang Takun makan biasa aja tuh. Mau jomblo mau nggak laku, please nggak usah nyalain orang deh, Tar. Kurang sedekah sih. Lanjut, kelar COD baju laundry, Keitaro mulai yeping puitis soal impiannya yang membuat seluruh dunia jadi putih bersih agar semua orang bahagia. Kimura dengan muka lempengnya sambil muji, indah banget. Ngerasa pertama kali ada yang muji, Keitaro langsung tersenyum bangga level max. Lagi asik-asiknya dapat validasi, tiba-tiba di seberang jalan ia ngeliat Osada, aka Yuka. Teman SMS-an yang nyampe sekarang masih miskom. Keitaro pun jadi panik. Takut dikira udah punya pacar baru, padahal status hubungan aja kagak ada. Dikira Yuka udah lewat, pas Keitaro nongol, Yuka tiba-tiba udah nempel di depan mobil. Kagak ngomong apa-apa, cuma senyum lebar yang creepy. Lalu melengos pergi. Nih Yuka kenapa sih? Creepy banget ya. Usai ditinggal pergi dengan senyuman misterius, Keitaro langsung mode sad boy, terpukul dan ngerasa jadi orang paling bersalah sedunia. Padahal ya balik lagi, pacar juga bukan, jadian juga kagak. Sementara itu Takuma terus berupaya membunuh Kiba. Saat mereka bertarung, mereka bertemu dengan Keitaro dan Kimura. Keitaro kemudian mendorong Kimura untuk melarikan diri, dan ia segera menghubungi Takumi. Tak lama kemudian, ketika Takuma mencari Kiba, Delta pun muncul dengan aura misterius yang penuh intimidasi. Layaknya Houshoku Haki, Takuma dibuat ketakutan setengah mati. Lagi-lagi tidak diperlihatkan bagaimana pertarungan itu, yang ada setelahnya hanya terlihat kobaran api pada sebuah pohon. Kemudian Kimura kembali dan menanyakan monster yang barusan muncul. Beralih ke Mari dan kawan-kawan, berdasarkan dari rentetan kejadian, semuanya kini mengklaim bahwa Sawada yang memiliki sabuk Delta. Sementara saya diduga meninggal dibunuh Sawada. Namun Mari nggak percaya gitu aja, karena ia tahu banget bahwa Sawada sebenarnya orang baik meskipun dulu suka usil. Nah, rupanya ada lanjutan dari flashback Mari bersama Sawada, yang mana ketika Mari terjatuh, Sawada berusaha menghiburnya dengan memberikannya kertas lipat origami. Dari sini dah ketebak dong, siapa sosok Sawada dewasa? Yah, itu dia si Spider Orpenok yang memulai pembantaian dengan bakaran kertas lipat origami. Kyosuke dan Arai yang udah candu dengan kekuatan Delta nggak ngegubris pendapat Mari. Mereka justru ngebanggain kekuatan itu. Masato juga nampaknya mengetahui betapa hebatnya kekuatan Delta. Namun pandangan Kyosuke dan Arai seolah mengisyaratkan bahwa mereka lebih mengetahui ketimbang Masato. Kemudian Arai mengajak Mari untuk berdiskusi dengan memaksa. Namun di sini ia memiliki tujuan lain, yaitu menculik Mari dengan tujuan untuk memancing Sawada. Karena rupanya di sini diketahui bahwa Sawada menyukai Mari. Wah, bener dong apa yang dibilang Keitaro di awal cerita tadi. Kalau anak yang usil itu tandanya suka. Nah, saya juga dulu waktu kecil suka ngusilin sih temen cewek, banyak malah. Hehehe. Kyosuke yang mengetahui tindakan Arai justru malah setuju dan segera menghubungi Sawada, sementara Masato melakukan perlawanan kepada mereka. Nah, disinilah diperlihatkan bahwasanya pemakai sabuk Delta akan menerima efek samping berupa kepribadian yang ganas dan menyisakan sebagian dari kekuatan Delta untuk penggunanya, meskipun hanya satu kali perubahan. Kimura yang mempertanyakan munculnya monster Orpenok, ia diberitahukan oleh Keitaro tentang sepak terjang Takumi sebagai Kamen Rider Faiz yang telah beberapa kali mengalahkan Orpenok. Kimura nampak mengagumi Takumi dan seolah sedang menggali informasi terkait kekuatan Faiz yang dimiliki si Mang Takun. Namun ya gitu, yang ada ia malah ngatain berisik, bikin risih, ujung-ujungnya males jawab. Mending lu hidup di hutan aja kali, Mang. Beralih ke Sawada yang kembali melanjutkan aksi pembunuhannya sebagai Orpenok. Check your
Usai pembantaian, Saeko melakukan kesepakatan dengan Sawada. Saeko menceritakan pada Murakami bahwa Sawada punya satu syarat mutlak sebelum resmi bergabung dan membantu merebut sabuk Delta, yaitu ia ingin membuang sifat manusianya terlebih dahulu. Mendengar tekad Sawada, Murakami langsung sumringah dan memujinya sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Pas kamera geser ke Takuma, dia malah nunduk lemes sambil meremas tangannya yang gemetaran di atas buku. Ketakutan Takuma bukan tanpa alasan. Ingatannya langsung melayang ke momen mengerikan saat ia dihajar habis-habisan dan diintimidasi oleh Kamen Rider Delta. Bayangan sosok Delta bikin dia gemetaran parah. Melihat gelagat anehnya, Saeko dan Murakami langsung bengong dan saling tatap keheranan. Semenakutkan itukah Delta? Hingga membuat Takuma yang biasanya sombong kini langsung ciut kena mental. Sementara itu Mari berupaya menghubungi Takumi sembari melepaskan ikatan di sela-sela Kyosuke dan Arai sedang sibuk memperdebatkan sabuk Delta. Di Binatu, Kimura kembali mencoba mendekati Takumi untuk mengetahui latar belakang kehidupannya serta aksi heroiknya sebagai Faiz. Namun lagi-lagi Kimura mendapat penolakan. Meski begitu, Takumi nggak jahat-jahat amat karena ia emang males aja jelasin. Ia sebenarnya baik dan perhatian bahkan untuk hal kecil seperti memberitahu noda yang menempel di pipi Kimura. Kemudian Takumi mendapat SMS dari Mari yang meminta pertolongan. Ia pun langsung meluncur ke TKP. Kembali ke tempat Mari disekap. Akhirnya Sawada pun datang atas panggilan Kyosuke dan Arai. Bukannya mau nolong, ia justru mau ngebunuh. Karena rupanya ia sangat terobsesi dengan kekuatan Orpenok miliknya. Ia merasa ketika bisa membuang sifat manusianya, maka ia dapat mengontrol kekuatan itu sepenuhnya agar semakin kuat. Untuk itulah harus membunuh puluhan orang, bahkan kini teman-teman Ryuseiji, terutama Mari. Nah, mengapa Mari yang jadi fokus utamanya? Karena ia memang benar menyukai Mari. Layaknya membangkitkan kekuatan Mangekyo Sharingan sejati, seperti di anime Naruto, harus dilakukan dengan membunuh orang terdekat yang ia cintai. Jadi inilah tujuan sebenarnya ia menghilangkan jiwa manusianya, yaitu dengan ngebunuh Mari. Mari yang mendengarnya keheranan, tidak percaya dengan apa yang akan dilakukan Sawada. Terkait dengan sabuk Delta, ternyata ia tidak memilikinya. Ia kemudian memulai ritualnya untuk membunuh. Nah, kemungkinan kertas lipat origami ini sebagai perwakilan akan rasa cintanya kepada Mari yang harus dibakar habis. Usai ia berubah, meski sempat dimentalkan oleh kekuatan serangan listrik Delta, tapi sayang gerakannya yang gesit membuat Kyosuke dan Arai terbunuh dan menjadi abu. Secara bersamaan, Takumi dan Masato tiba di lokasi dan pertarungan pun dimulai. Faiz dan Kaisa bertarung melawan Sawada dengan sedikit keberhasilan, yang mana Sawada berhasil menghindar dari serangan Kaisa. Sebelum Delta dapat bergabung, Mari turun tangan untuk menghentikan Sawada. Dari sini terlihat nampaknya Sawada belum bisa membunuh Mari sepenuhnya, dan kemudian ia melarikan diri. Melihat kejadian itu telah berakhir, Delta pun segera meninggalkan lokasi. Singkat cerita, kini semua orang masih mencoba mencari tahu siapa yang memiliki sabuk Delta. Mereka mulai curiga bahwa mungkin saya yang memilikinya, karena sabuk itu emang awalnya dikirim kepadanya. Takumi khawatir apakah saya bisa dipercaya. Rina kemudian mengatakan jika saya yang memilikinya maka ia tidak akan khawatir karena tidak seperti Kyosuke dan anak Ryuseiji yang lain. Berkat kepribadiannya yang kuat, saya tidak akan terpengaruh oleh kekuatan sabuk Delta. Bahkan Mari sampai berkata saya itu orangnya baik dan terkuat dari semuanya. Beralih ke Takuma, alih-alih menyambut Sawada, dia malah beralasan kalau syarat masuk Lucky Clover harusnya merebut sabuk Delta dulu. Dia juga sok menceritakan kelebihannya dengan bilang bahwa dirinya memiliki lebih banyak kegunaan. Intinya sih kelihatan banget dia lagi cari pembenaran supaya dikasih tugas kantoran atau kerjaan lain, yang penting bukan disuruh ketemu Delta. Murakami bukannya dengerin saran Takuma, malah langsung ngasih tugas balik untuk ngerebut sabuk Delta. Itu pun jika gemetarannya udah sembuh. Kalimat sarkas yang dilontarkan Murakami bikin Takuma ketahuan mentah-mentah. Saeko langsung ngasih ultimatum telak dengan nanya santai tapi ngenak, "Lu takut kan dengan Delta?" Dan ya, seperti biasa, tameng gengsi Takuma langsung dipasang. Tidak mungkin.
Padahal di saat yang sama, bayangan jumpscare helm Delta langsung keputar di otaknya. Bohongnya nggak sinkron sama isi pikiran. Belum selesai trauma Delta, Murakami malah ngedrop info baru kalau Kitazaki akan segera kembali. Nah, reaksi muka Takuma juara banget. Dari yang tadi sok tegas langsung berubah tegang sampai bergidik ngeri. Anjur-anjur tuh harga diri. Kemudian kita beralih ke seorang pemuda yang kelihatan lemes dengan baju melorot sebelah yang akan dipalak preman. Begitu salah satu preman menyentuh pundaknya, sedetik kemudian preman itu langsung luluh lantah berubah menjadi abu, menyisakan kepulan asap putih di lantai. Preman kedua yang shock langsung mencoba memukul. Hasilnya sama saja, dia langsung lenyap jadi abu. Dan preman terakhir yang tersisa langsung menyadari kalau orang yang di depannya ini bukan manusia, melainkan monster. Kemudian diperlihatkan bagaimana krisis eksistensial seorang psikopat dengan tatapan kosong, dingin, nan creepy. Ia melontarkan pertanyaan filosofis yang bikin merinding. Apa yang menyenangkan tentang itu? Maksudnya memalak. Pertanyaan ini memperlihatkan kepalanya yang kosong, dia tidak punya rasa empati, tidak punya emosi manusia, dan bosan dengan kehidupan karena semuanya terasa terlalu mudah untuk dihancurkan. Ketakutan setengah mati, preman terakhir langsung lari ke arah hutan kota. Ia mengikutinya dengan santai, hanya dengan menyentuhkan tangannya ke pepohonan. Seketika itu muncul kobaran api keunguan yang sangat pekat. Preman yang bersembunyi di semak-semak langsung terkepung. Ia kemudian melepaskan gelombang energi api ungunya yang masif hingga seluruh lahan hijau pepohonan serta si preman hangus total dan berubah menjadi gurun abu yang gersang di tengah kota. Di akhir scene, dia kembali merenung dengan pertanyaan yang sama, menunjukkan betapa bosannya dia dengan kekuatannya yang terlalu OP. Yah, inilah sosok yang seringkali disebut namanya di markas Clover, Kitazaki. Sang orfenok yang menduduki puncak teratas, pemilik kehampaan absolut. Karena ketika dunia terasa begitu rapuh dan mudah dihancurkan di tanganmu, maka tidak ada lagi tantangan, tidak ada lagi pencapaian, dan tidak ada lagi kebahagiaan. Kekejamannya terasa elegan karena dilakukan tanpa kebencian. Dia membakar semua hutan dan melenyapkan manusia dengan ketenangan, seolah sedang meniup sebuah lilin. Dialah badai yang sunyi, sebuah kengerian yang dikemas dalam wujud pemuda melankolis. 楽しそうだね。何がそんなに楽しいんだ。 Di markas Minato, Keitaro nyerocos ngomongin tentang karyawan baru. Namun gak ada yang ngegubris karena semuanya sedang berfokus pada masalah internal Ryuseiji. Mari meminta Masato mencoba mengatur pertemuan dengan Sawada karena Mari yakin bisa merubah Sawada. Ia merasa Sawada masih memiliki kebaikan dalam dirinya. Di sisi lain, Takuma lagi berusaha nenangin diri dengan membaca buku puisi di taman kota. Tapi ya gitu, trauma masa lalu tidak bisa bohong. Pikiran dia malah terdistraksi sama bayangan Delta. Baru mau napas, dari kejauhan sosok bocah dengan baju melorot andalannya mulai jalan mendekat dan seketika itu mood membaca Takuma langsung hancur. Kitazaki dengan watak kepo psikopatnya langsung nimbrung dan nanya ke Takuma tentang apa sih serunya baca buku. Muka Takuma di sini kelihatan risih, tegang, dan senyumnya sangat dipaksakan biar nggak nyinggung perasaan si bocil kematian ini. Karena dia tahu betul kalau salah jawab dia bisa bernasib sama seperti preman kemarin. Di sini Takuma makin salah tingkah dan cuma bisa menoleh kaku berharap ada keajaiban yang bisa menjauhkannya. Nah, ini nih bagian yang paling gila. Kitazaki mulai bertingkah impulsif. Ia mengepalkan tangannya dan bersiap melayangkan tonjokan maut ke arah wajah Takuma. Bahkan saking besarnya, energi destruktif Kitazaki itu sampai mengeluarkan butiran abu orfenok dari Takuma. Gak pakai mikir dua kali, Takuma yang saking takutnya langsung ambil langkah 1000, kabur menyelamatkan nyawanya demi tidak berakhir menjadi tumpukan debu di taman. Sementara Kitazaki, dia cuma berdiri diam sambil tersenyum ngeri melihat Takuma yang lari kelabakan, dan ia merasa terhibur karena berhasil menakuti mangsanya. 恐れてるように見えるけど。たくまか。教えてよ。寝たくしないでよ。いえねえ。ねえ。
Esoknya, Kimura yang baru aja mau gawe, tiba-tiba ia malah jatuh pingsan. Keitaro dengan sigap beli obat, sementara si Mang Takun ngerawat Kimura. Nah, dari sini Kimura semakin yakin bahwa Mang Takun memang orang baik, karena kebaikan setiap orang tentu berbeda caranya. Di tribun stadion yang sepi, Masato memberitahu Mari kalau dia sudah nge-SMS ke Sawada. Namun dengan wajah datarnya yang sok tahu, Masato langsung memotong harapan Mari dengan menegaskan kalau Sawada yang dulu sudah tidak ada. Mari yang mulai stres akhirnya meluapkan kekesalannya. Dia tidak bisa fikri kenapa semua anak-anak Ryuseiji mendadak berubah drastis dan saling terpecah belah hanya gara-gara memperebutkan sabuk Delta. Khawatir hal yang sama menimpa Masato, Mari pun bertanya, "Apa Kaisah merubahmu?" Masato pun merespon dengan penuh percaya diri, langsung jawab kalau sifat atau kepribadiannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan efek samping sabuk Kaisah. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu seperti perasaanku padamu. Bisa-bisanya dalam kondisi begini lu malah gombal, kampret. Kita beralih ke pemandangan mengerikan di koridor gedung, di mana mayat para korban berserakan di lantai setelah Sawada, Spider Orphanok yang kembali melakukan aksinya. Di tengah keputusasaan para korbannya, Kitazaki muncul dari balik tembok menampakkan wajah polosnya tapi sosiopat. Dengan creepy-nya, ia menghampiri Sawada sembari mengepalkan lengannya. Sawada yang merasa terganggu dan risih akhirnya berubah wujud kembali menjadi Spider Orphanok. Itu membuat Kitazaki merasa tertantang dan berbisik bahwa ia akan menguji kemampuannya. Namun apa yang terjadi sungguh di luar naila. Pukulan cepat Sawada yang biasanya mematikan bagi manusia biasa atau Orphanok lemah bisa ditangkis dan dikonter dengan sangat mudah oleh Kitazaki yang hanya dalam wujud manusia. Hanya dengan satu atau dua gerakan instan, Sawada langsung terbanting keras ke lantai. Ia pun kemudian diinjak yang bahkan masih dalam wujud Orphanok dengan sepatu sneakernya yang bermotif kartu remi. Wih, keren sepatu King. Ia lalu pergi begitu saja meninggalkan Sawada yang terkapar tak berdaya di lantai, dan ia syok harga dirinya sebagai pembantai berdarah dingin dihancurkan dalam hitungan detik. Gila banget ya, top tier Orphanok sih ini. ねえ、最近なんか面白いことあった？何をする？試してやるよ。 Setelahnya ia bertemu Murakami. Dengan gaya sosiopatnya menceritakan Takuma dan Sawada yang tidak terlalu menyenangkan. Namun baginya ada satu hal yang menarik kalau ia mendengar kabar adanya sabuk yang ketiga. By the way, akhirnya ganti kostum juga nih orang. Balik lagi ke Mari, yang mana Sawada akhirnya datang dan memberitahu Mari bahwa dia selalu menyukainya. Dengan membunuhnya, dia dapat sepenuhnya membuang kemanusiaannya dan menjadi lebih kuat sebagai Orphanok. Itulah tujuan Sawada yang haus akan ambisi kekuatan Orphanok. Masato yang kesal karena Sawada udah nggak tertolong, ia langsung gercep pasang tuh sabuk dan pertarungan pun dimulai. Sementara itu si Mang Takun masih stay jadi perawat dadakan karena sesama Nekojita kan harus saling support ya guys. Kimura kembali mencoba mengupas kehidupan Takumi, terutama dalam hal bertarung sebagai Faiz. Ia bertanya, apakah dengan bertarung kau merasa bisa menyelamatkan seseorang? Nah, di sini Kimura sepertinya sedang mencari tahu tentang arti sebuah pertarungan bagi seorang Inui Takumi. Selang beberapa detik, si Mang Takun pun akhirnya merespon bahwa ia akan memberitahunya 10 tahun lagi jika aku masih hidup. Nah, ini menurut saya momen haru, momen yang bakal dikenang. Sebuah janji legendaris untuk para fans dari seorang Inui Takumi tentang jawaban mutlak dari pertanyaan Kimura yang akan dijawab di masa depan. Kalau nggak salah, jawaban tersebut akan terjawab pada movie-nya, yang tentunya akan saya ceritakan nanti, kapan. Meski harus menanggung beban pertarungan selama 10 tahun ke depan demi memantapkan jawaban dari arti sebuah pertarungan, Kimura yakin jika Takumi bisa melaluinya dan menyelamatkan banyak orang. Sama halnya seperti mendinginkan sup yang akan ia berikan untuk Kimura. Dan plot twist, rupanya selama ini kedatangan Kimura di Laundry Kikuchi bukan tanpa sengaja, melainkan ia sudah merencanakannya untuk menemui Takumi. Ia mengetahui sepak terjang Takumi dari salah satu anak Ryuseiji. Untuk itulah beberapa kali ia mencoba mendekati Takumi, karena tujuannya adalah memastikan bahwa Takumi adalah orang yang tepat untuk diberikan hadiah. Ya, itu berarti cewek ini adalah Saya Kimura, sosok pengguna sabuk Delta yang membakar Orphanok katak.
Pantesan usai ngebakar, mungkin bisa kalian perhatikan ketika ia jalan agak geol-geol kayak betina gitu kan. Lalu pas momen ketika Takuma kena mental karena intimidasi Delta, yang seusainya saya tiba-tiba muncul membawa tas, yang tentunya tas tersebut berisi sabuk Delta. Tapi sebelum ia membuka tas tersebut untuk diberikannya pada Takumi, si Mamang tiba-tiba dihubungi Mari untuk segera ke TKP, ngebantu Masato yang lagi baku hantam. Alhasil, si Mamang nggak tahu kalau hadiah itu adalah sabuk Delta. Ketika sedang asik baku hantam, Mari wira-wiri teriak Yamete, berupaya untuk menyadarkan Sawada. Namun tentu aja nggak ngaruh dodol, yang ada ia malah jadi beban dan si kampret nyuruh Mari pergi. Sadar kalau ia beban, ia pun pergi dan saya kemudian tiba di lokasi. Alhasil Mari nggak tahu kalau saya datang ke TKP. Ketika ia hendak memberikan sabuk itu pada Takumi, tiba-tiba Sawada menyerangnya hingga saya tidak sempat henshin, dan ya inilah yang terjadi. Saya meregang nyawa tertusuk senjata Spider Orphenok, yang kemudian Lucky Clover pun datang, dan Takuma yang pertama menyentuh sabuk itu dihadapkan dengan sebuah lelucon yang kejam. Bagaimana ia tidak habis pikir, nama Delta yang tadinya terdengar seperti lonceng kematian kini berubah menjadi bisikan yang menggelikan sekaligus ngeselin. Karena selama ini dalam bayangan Takuma, sosok di balik armor Delta itu pastilah seorang petarung ulung, monster yang lebih kuat, atau mungkin musuh yang setara dengan kelasnya. Tapi pada faktanya, ia baru menyadari bahwa selama ini harga dirinya tersungkur di kaki seorang wanita yang bahkan tidak memiliki niat membunuh selevel dirinya. Dan Takuma nampaknya tidak punya argumen apapun untuk kenyataan pahit ini. Kitazaki lalu mengambil alih sabuk Delta dan akan digunakan sebagai mainan. 僕のおもちゃだ。ラッキークローバーの一員乾さん、なんであいつがここに。坂君。一気に蹴りをつけてやる。変身。 Complete.